insyaallah pada kita semua selaku umatnya sampai akhir zaman. Bapak-bapak Ibu dan alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama diberkahi Allah Subhanahu wa taala dalam kajian tafsir. Insyaallah Ustaz akan memberikan materi sekitar 1 jam ke depan, dan nanti setelah 1 jam ke depan silakan pada para jemaah untuk memberikan pertanyaan atau sekitar materi yang disampaikan. Untuk singkat waktu, marilah kita sama buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Awaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wa ifadah wa istifadah wal hisab wa tamassuka bi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'wata ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardhatillah wa qurbihi wa sawabihi wa jammilni ya jamil ya badi'as samawati wal ardh jammilni bil fasahati wal balaghati wal qara'ati wa hududatan min lisani yafqahu qawli birqati rifati rahmatin summa talilu juduruhum wa qulubuhum ila zikrillah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Jami' Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur medah kita panjatkan kehadirat Allah Zat yang Maha Ghafur. Shalawat dan salam terlimpahkan selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukur bihamdillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi kembali setelah melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, semua amal kebajikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan kajian pagi yang mulia ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dikhususkan kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang sudah meninggalkan kita. Mudah-mudahan mereka semua detik-detik ini juga mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit kita doakan, baik sedang sakit zahir maupun batin, keluarga besar kita khususnya, apapun kita yang ada di sini yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera disembuhkan. Yang memiliki hajat, maksud dan tujuan baik hajat dunia maupun hajat akhirat, mudah-mudahan semua keinginan kita, cita-cita kita, maksud kita oleh Allah Subhanahu wa taala segera dikabulkan. Putra-putri cucu kita semoga jadikan anak soleh, anak solehah, sabiqin masyaallah, sehingga menjadi kebanggaan kepada orang tua, menjadi kebanggaan pengusaha bangsa, agama dan negara. Apapun jenis usaha kita, kasar usaha kita, pekerjaan kita, maupun profesi kita, baik yang sipil maupun militer, yang guru, yang dosen, baik yang pedagang, petani, guru dan pensiunannya, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberkahkan. Terakhir kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua selalu dikuatkan iman dan Islam, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari musibah, jauhkan dari wabah, jauhkan dari penyakit, jauhkan dari fitnah, baik fitnah dunia maupun fitnah akhirat, jauhkan dari orang-orang yang iri, yang hasud, yang zalim. Mudah-mudahan kita semua, semoga ketika nanti suatu saat nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam keadaan husnul khatimah. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
mana surah Al-Baqarah ini surat yang diturunkan di kota Madinah dan terdapat 3.100 kalimat dan 25.500 huruf. Kemarin sudah dijelaskan tentang ciri ayat mutasyabihat dan ayat muhkamat. Kalau ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang belum jelas, itu mutasyabihat. Seperti alif lam mim, mutasyabihat. Hamim kaf ha ya ain sin qaf. Hamim ain sin qaf. Itu ayat-ayat mutasyabihat. Jadi ayatnya Allahu a'lamu bi muradih, hanya Allah yang mengetahui akan maknanya ayat-ayat tersebut. Beda dengan ayat muhkamat. Kalau ayat muhkamat itu ayat-ayat yang diawali ayatnya sudah jelas, ya. Jadi sudah diketahui. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Diawali oleh ayat muhkamat, itu sudah jelas. Maka ada pertanyaan, bagaimana kalau dalam Quran ada surah Toha, itu juga sama ayat mutasyabihat. Beda lafaz Toha di dalam Quran dengan sholawat, tidak. Kalau di dalam Quran Toha, surah Toha, ya, itu hanya Allah yang mengetahuinya. Beda dengan lafaz Toha di dalam sholawat. Salatullah ala Tohal Yamani, itu kepada Nabi. Salatullah salamullah ala Toha, kepada Nabi. Itu kepada Nabi, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toha ay al-Mukhtar, maksudnya manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi selain ayat mutasyabihat dan ayat muhkamat, di dalam Quran ini nanti ada juga ayat yang artinya atau maknanya hakiki dan ayat yang dimakna majazi, ya. Contoh di antara ayat makna hakiki berarti sudah diketahui maknanya secara hakikat, secara asli, secara pokok. Ada lagi ayat majazi. Contoh, misalkan ada orang yang bertanya, ya, ini kalau saya ngisi kajian di perumahan-perumahan besar-besar itu pasti suka bertanya tentang tauhid, ya. Pernah kita bahas yang namanya tauhid itu, silakan Bapak mau pilih yang mana. Tapi kalau orang Sunni, Ahlu Sunnah wal Jamaah, itu memilih tauhidnya aqidatul khamsin. Aqidatul khamsin itu akidah yang 50 yang digaungkan oleh Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Fikihnya 4 mazhab. Mazhabul arba'ah, Imam Malikiyah, Hambali, Syafi'i dan Hanafi. Tasawufnya Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Itu ya. Bagaimana Ustaz kalau saya tauhidnya tidak pakai aqidatul khamsin, pakainya tauhid Syekh Ibnu Taimiyah. Namanya tri tauhid, ya. Mana di antara tri tauhid itu? Pertama uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Silahkan, karena saya paham Ibnu Taimiyah itu ulama besar. Bahkan kitabnya juga Majmu'atul Fatawa itu Pak berjilid-jilid sikitnya, kitab dulu itu. Jadi fatwa-fatwa Syekh Ibnu Taimiyah. Kita memahami dan menghargai beliau ini ulama besar.
membacanya kitab itu atau murid-murid dari Ibnu Taimiyah yang salah memahami ya keterangan-keterangan makalah-makalah yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Contoh, tauhid uluhiyah, rububiyah. Uluhiyah itu ya mengetahui tentang ketuhanannya Allah. Ya. Rububiyah istilahnya memahami secara lebih jauh ya tentang bahwasannya Allah itu zat atau zat yang wajib disembah, rububiyah. Kemudian asma wa sifat, kita memahami tentang asma atau nama-nama Allah. Ya, di dalam Al-Qur'an itu Asmaul Husna itu asma Allah 99. Sifat-sifat Allah kita memahami. Nah, tidak ada masalah memahami, membahas tentang ketiga ilmu ini. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Hanya yang jadi permasalahan terkadang orang yang membaca kitab ini atau misalkan pengikut dari Syekh Ibnu Taimiyah ini salah atau misalkan tidak tepat memahami dari makna tauhid itu, sehingga menyalah-nyalahkan kepada amaliyah, kaifiyah, tradisi orang lain. Nah, itu yang tidak boleh. Ya. Contoh, mohon maaf, tawasul. Ya. Di dalam Ibnu Taimiyah itu, ajaran Syekh Ibnu Taimiyah itu mengajarkan tentang tauhid, bahwa Allah wahdahu la syarikalah. Allah zat yang Maha Esa, tidak ada lagi sekutu baginya. Ya. Maka kata Syekh Taimiyah, celakalah bagi orang-orang yang selalu mempersekutukan Allah. Nah, jangan salah memahami kalimat ini. Ya. Sehingga kenapa? Katanya dilarang untuk bertawasul. Kata Syekh Ibnu Taimiyah. Padahal Syekh Ibnu Taimiyah tidak pernah melarang tawasul. Apa itu tawasul? Kata orang Sunda, suka pelantaran. Ya. Pelantara. Maka di dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihil wasilah. Jadi, wahai orang beriman, sampaikanlah, carilah jalan wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah jalan yang dapat mendekatkan diri kalian kepada Allah, namanya wasilah. Wasilah itu, tawasul itu banyak. Pertama, tawasul bis-sholawati 'alan nabi. Pertama, tawasul bizikrillah, tawasul zikir kepada Allah. Yang kedua, tawasul bis-sholawati 'alan nabi, tawasul membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, tawasul bis-sholat. Kita tawasul dengan sholat itu terdapat doa. Ya. Kemudian tawasul bis zakat wal infaq was shadaqah. Dengan kita melantar zakat, infaq, shadaqah bisa tawasul. Tawasul bil amal sholeh bisa. Selanjutnya namanya tawasul bil amalis sholeh. Ada Pak kisah ini kitab dalam kitab Irsyadul Ibad dengan kitab-kitab yang lain ya, khususnya dalam kitab-kitab Mu'tabar itu hampir mirip itu sejarah dan hikayat. Suatu hari ada laki-laki, beliau ini tulang punggung keluarga. Ya. Ibunya masih ada, punya adik satu perempuan. Bapaknya sudah meninggal. Setiap hari selalu jualan kayu bakar pasar. Begitu setiap harinya itu pasti melewati yang namanya jembatan bambu atau sasak kata orang Sunda. Yang di bawahnya ada yang namanya sungai yang begitu deras dan besar. Ya. Sampai terakhir kali ketika melewati itu jembatan bambu, karena sudah semakin tua, hujan deras, akhirnya jatuh ke bawah sampai ke kanan. Masuklah ke lubang. Orang Sunda itu suka bilang serong ya.
saya menyebut yang kurang itu masukkan ke lubang sehingga tertutup oleh batu. Kalau di dalam hadis-hadis itu kitab-kitab hadis itu ada seorang laki-laki masuk ke dalam gua itu oleh batu. Kalau ini mah masuk ke kali, masuk ke lubang, tertutup oleh batu. Sehingga ini laki-laki ya, pertama istighfar kepada Allah, yang kedua membaca sholawat, membaca doa Nabi Adam, ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ketika membaca doa tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, sehingga setelah selesai membaca tasbih Nabi Yunus, baca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad boleh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad boleh. Terakhir dia menggunakan tawasul pakai bahasa sendiri. Ya Allah, semoga dengan pelantara saya beribadah kepada Engkau dan dengan keberkahan pelantara saya mencari nafkah untuk ibu saya, untuk adik saya, ya, dengan pelantara saya rajin sedekah dan infak kepada orang-orang. Mudah-mudahan ya Allah, semoga ini saya batu ini semoga segera Engkau hilangkan dan ungkapkan. Nangis ini seorang pemuda. Tidak lama kemudian ibu batu keluar buka terbuka. Nah, maka boleh tawasul bil amalis soleh. Contoh kita berangkat ke pekerjaan, yang masih bekerja, mohon maaf ya, seperti saya di jalan kita berdoa salat zuhur istirahat di masjid. Ya Allah, mudah-mudahan dengan pelantara saya bekerja mencari nafkah untuk keluarga, istri, putra putri saya, ya Allah hasilkanlah maksud kami, lancarkanlah. Itu namanya tawasul bil amalis. Boleh silakan. Enggak ada yang tawasul musyrik. Ya. Kedua, ziarah misalkan. Ziarah kepada kuburan. Ziarah ke kuburan tergantung niatnya. Kalau orang niatnya meminta-minta kepada kuburan, itu baru musyrik. Ya. Tapi kalau orang ziarah tetap doanya kepada Allah. Pelantara ziarah datang ke kuburan, tapi berdoanya sama Allah, bukan musyrik itu. Ya. Kalau begini nih, Pak, saya datang ke sini mau minta nomor berbayar pasang togel, itu musyrik itu, musyrik Pak. Ya. Tapi kalau kita berdoa, ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, ampunlah dosa kiai yang saya ziarahi ini, kesalahan kiai, saudara-saudara, atau misalkan saudara-saudara saya yang sedang saya ziarahi ini. Ya Allah, lancarkanlah maksud kami. Ya Allah, dengan pelantara keberkahan saya ziarah kepada orang besar ini, ya Allah, berkahkanlah rezeki kami. Itu namanya ziarah, berdoa kepada Allah, bukan meminta kepada kuburan. Maaf ya, jadi sedikit. Nah, kalau misalkan tauhid akidah al-khamsin, akidah 50 sudah jelas yang digaungkan oleh Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi. 20 sifat yang wajib bagi Allah: wujud, dan baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradah. Yang wajib, yang mustahil 20 juga. Ada usmanahu masalatul hawadisi, ihtiyaj ta'adud, ajazul wa karahan, jahun ma'usama, yukukun ajizan karihan, jahilan mahitan, asrawa ma'abkaman. Satu sifat yang jahil bagi Allah, yaitu fi'lu kulli mungkinin awtaku. Allah berkehendak menciptakan sesuatu perkara ataupun tidak, tergantung Allah. Itu namanya sifat jahil bagi Allah. Jadi jumlahnya berapa? 41. 4 sifat yang wajib bagi Rasul: sidik, amanah, tabligh, faqona. 4. Yang 4 lagi sifat yang mustahil bagi Rasul: kidzib,
khianat, kitman, dan 4. Satu sifat yang jadi bagi Rasul namanya al-aqrabul basyariyah. Nabi juga seorang manusia, pasti memiliki kesilapan, kesalahan, tapi beda Nabi dengan kita. Walaupun Nabi seorang manusia, berbeda dengan manusia biasa. Itu namanya tauhid. Silakan memilih yang mana. Mau saya mau ikutannya boleh. Saya mah menggunakan aqidatul khamsin, silakan. Intinya tauhid itu mengesahkan Allah, gitu ya. Bukan memusyrikan yang menyekutukannya, ya, atau menyamakan dengan zat, bahkan dengan benda yang lain. Dulu disebut dengan ada yang namanya dinamisme, animisme, ya. Tidak boleh. Tetap tujuannya tauhid itu mengesahkan Allah. Hanya kita jangan salah memahami dari tauhid. Lanjutkan. Ayat 6 ini menjelaskan innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawa'un alaihim, itu sama saja bagi mereka. A'anzartahum, apakah memberikan peringatan ke Muhammad, am lam tunzirhum, ataupun tidak memberi peringatan ke Muhammad, la yu'minun, mereka tidak akan pernah beriman. Dalam ayat ini memberikan sebuah peringatan serta menjelaskan kepada kita orang bahwasannya orang-orang kafir itu mereka akan sama saja hati dan perilakunya serta sikapnya, mau diberikan ancaman, mau diberikan peringatan, ataupun ditakut-takuti, ataupun misalkan tidak ditakut-takuti pun mereka percuma. La yu'minun, orang-orang kafir tidak akan pernah beriman. Jadi orang-orang kafir tidak akan beriman. Kenapa? Kemarin kita jelaskan perbedaan antara orang kafir, ya, dari Nasrani dan Yahudi itu beda sedikit. Kalau orang-orang kafir yang lain selain Yahudi, kalau Yahudi itu menyembunyikan kebenaran, Selain Yahudi, orang-orang kafir itu mengingkari kebenaran. Tapi kalau Yahudi menyembunyikan kebenaran. Nanti ayat, kalau tidak salah itu ayat 6, ayat 8 itu menjelaskan tentang golongan orang-orang munafik. Dari mulai wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, ya, wa ma hum bimu'minin. Dari mulai ayat situ menjelaskan tentang golongan orang-orang munafik. Nah, kalau ini menjelaskan tentang orang-orang kafir itu percuma mau mereka berikan ancaman, peringatan ataupun tidak, itu tidak akan pernah mereka itu beriman kepada Allah, ya. Mau diberikan peringatan oleh Al-Quran pun tidak akan beriman. Kenapa? Karena di dalam hati mereka tidak ada maksud ataupun keinginan untuk beriman terhadap apa-apa yang telah didatangkan oleh Muhammad. Hakikatnya dari Allah, yaitu Al-Quran. Maka Allah memberikan sebuah nasihat kepada Muhammad, ya, di dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ini saking cintanya Nabi Muhammad kepada pamannya namanya Abu Thalib. Kalau Abu Thalib itu kakeknya, ya. Kalau Abu Thalib itu pamannya, tidak beriman tapi sayang dan cinta kepada Nabi, bela terhadap Islam tapi tidak beriman.
ya. Beda dengan paman Nabi yang lain, sudah tidak beriman, jahat kepada Nabi, selalu memusuhi Nabi, memerangi Nabi, ingin mencelakai Nabi. Tapi Abu Thalib itu bela kepada Nabi, selalu melindungi Nabi, membela Nabi kemanapun berangkat, kemanapun berada. Perjuangan dakwah Nabi selalu dibela oleh pamannya, namanya Abu Thalib. Seperti dulu kalau kita baca bab tanah leluhur, saya pernah baca itu kisah lengkapnya yang namanya Kerajaan Pajajaran di Museum Sri Baduga di Bandung. Ya. Itu di Bandung itu lengkap Pak, ada sejarahnya tanah Jawa khususnya Jawa Barat yang namanya Kerajaan Pajajaran. Dulu itu kan suka dikatakan bahwa Prabu Siliwangi itu macam-macam kisahnya. Ada yang mengatakan masuk Islam dulu, ya, karena ingin menikahi yang namanya Ratu Subang Larang, ya, kemudian keluar lagi karena tidak serius masuk agama Islamnya, ya. Setelah punya 3 putra dari Ratu Subang Larang akhirnya keluar lagi. Ketika ibu putranya yang namanya yang terkenal dengan Gagah Bumayu, ya, Galas Santra, Sunan Rahmat, atau misalkan Prabu Kian Santa, ya, mengajak bapaknya itu supaya masuk ke dalam Islam. Gak mau itu Prabu Siliwangi. Sampailah konon katanya lari sampai ke mana tuh Pamengpeuk itu, ya, masuk ke dalam goa, kalinya terpecah menjadi 7, hilang di situ katanya gitu. Ya, makanya di Pamengpeuk itu ada gua Pamengpeuk, ada 7 batu terkenal, ya. Padahal kisahnya tidak seperti itu juga. Ada yang mengatakan, kebetulan saya ini punya guru profesor ahli sejarah. Dia menggabungkan buku-buku tentang Prabu Siliwangi, dibukukan semuanya. Ada yang mengatakan hilanglah di kebun raya Bogor menjadi seorang singa mau Pajajaran. Ada gitu mengatakan macam-macam. Nah, kembali kepada Allah diajak oleh Nabi. Dulu pun Prabu Siliwangi diajak oleh putranya, wahai bapakku, mari kita masuk ke Islam, masuk lagi ke Islam. Gak mau ya, tetap. Abu Thalib pun dulu seperti itu. Ya. Bahkan mohon maaf Pak, kalau orang yang sudah ditutup hatinya oleh Allah, walaupun diajak oleh bapaknya, saudaranya, siapa contohnya? Kanan, putra Nabi Nuh. Itu Kanan itu Pak, udah menghina ke bapaknya, ya. Gak mau, saya mau lari dari sini nah, bentar lagi mau ada banjir, Pak, bohong Pak, katanya gitu. Udah, saya mau lari aja ke gunung. Sini, bentar lagi mau banjir. Hanya gunung Pak, bakal sampai dihina, diketawai oleh Nabi Nuh, ya. Sehingga setelah menaikkan yang namanya, bayangkan Pak, Nabi Nuh dakwah 950 tahun cuma 41 orang yang mengikut kepada ajaran Nabi Nuh. Jadi ustaz Pak 1 tahun gak mau ada yang datang pengajian siang subuh ataupun malam, yang datang cuma 2 orang, 3 orang, penuh biasanya mas sekarang. Santri pesantren baru 1 bulan, 1 tahun dikasih guru, penuh. Nabi Nuh itu 950 tahun dakwah, masya Allah, cuma ada 41 orang yang iman. Ikutlah, ya. Kemudian para hewan-hewan ikut Sembujolo, ikut. Ketika datang banjir bandang, benar, itu Kanan masih diajak oleh Nabi Nuh, sini anakku, ikutlah dengan saya. Udah percuma Pak, percuma. Udahlah saya mau apa-apa di sini aja, akhirnya tenggelam. Abu Thalib diajak oleh Nabi Muhammad, wahai pamanku, bacakanlah 2 kalimat syahadat. Insya Allah kau akan selamat. Gak apa-apa Muhammad, gak apa-apa, saya sudah selama ini sudah bangga, bersyukur banyak membantu engkau, perjuangan engkau saya dukung, saya bela, mati-matian, harta, nyawa dan darah pun saya korbankan untuk Muhammad. Nabi Muhammad nangis, ya, karena pamannya itu tidak mau diajak beriman kepada. Turunlah ayat innaka la tahdi man ahbabta
atau la tahdi tidak akan mampu menunjukkan. Walaupun man ahbabta kepada orang-orang yang kau cintai, walakin Allah yahdi man yasha, tetapi hanya Allah yang akan menunjukkan suatu sebuah petunjuk kepada siapa? Man yasha, man kepada orang yasha yang dikehendaki oleh Allah. Walaupun dipaksa, misalkan mohon maaf, nanti di sini ada lanjutannya ayat 7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ya. Tidak akan pernah mau beriman, maka fala tatmaya asyrafal khalqi fi imanihim. Janganlah berharap engkau Muhammad, ya, mengharapkan tentang keimanan mereka, khususnya kepada pamannya. Udah itu urusan Allah. Maka Imam Syafi'i itu selalu mengingatkan kepada kita, misalkan kita menjadi orang ibadah, menjadi orang yang soleh, diberikan ilmu agama oleh Allah yang berlebih, jangan pernah kita sombong, ya. Sehingga ada orang yang rajin bermaksiat kepada Allah, tidak pernah taat, sholat pun nggak pernah, rajin bermaksiat, rajin mengerjakan dosa, jangan pernah sekali-kali kita menjas mereka itu jelek dan ahli neraka. Tidak berhak kita. Jangankan seperti itu. Misalkan ada orang yang rajin maksiat, kemudian sempat bertobat, meninggal, manusia tidak boleh melebihi dari Allah. Maka kata Imam Syafi'i, wa may yamut wa lam yatub min dzambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Siapa orang, dan dalam kitab juga kalau salah menurut Islam, siapa orang yang mati walam yatub min dzambihi, tidak sempat bertobat dari dosanya, fa amruhu mufawwadun li rabbih, maka urusan itu serahkan kepada Allah. Manusia tidak boleh menjas, siapa kamu kafir, ahli neraka, tidak boleh gitu. Kadang-kadang kita suka merasa lebih bagus, lebih hebat daripada orang lain. Merasa kita ini punya kambing surga, merasa di kita itu lebih baik daripada orang lain. Apapun itu. Kadang-kadang begini Pak, ada orang yang, ya, saling membanding-bandingkan ilmu, misalkan kalau bilang, ya, atau mengoreksi kesalahan orang lain. Kalau mengoreksinya secara baik-baik, kritik membangun, boleh silakan diperbaiki bersama. Tapi ada orang yang suka menyalahkan begini, dia masalah, begini. Padahal dia masalah juga belum tentu baik, gitu ya. Musik-musik, tajasus, mencari-cari kesalahan orang lain, padahal dia juga belum tentu baik. Makanya saya sampaikan juga, khususnya dari saya sendiri, kakak saya, adik saya, teman-teman saya, misalkan ada yang mengajarkan Al-Quran, sahabat-sahabat saya, bimbing mereka walaupun orang yang sudah sepuh untuk membaca Al-Quran. Tidak ada kata terlambat dalam belajar membaca Al-Quran. Bimbing secara baik, jangan pernah disalah-salahkan. Kamu salah, gak boleh gitu. Apalagi misalkan mengajarkan Al-Quran depan orang tua, masih sensitif. Ya, tapi ya sedikit-sedikit, ya. Mengajarkan ilmu-ilmu yang lain pun begitu. Misalkan ada yang mendengar, si Anu kan begitu, salah itu seharusnya jangan begitu. Ya. Mending kalau misalkan dia itu mengkritisi orang itu, dia lebih hebat misalkan. Padahal terkadang dia mengkritisi juga, dia itu bisa apa? Alhamdulillah. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, summa zakarallahu sabab al-qihim al-iman. Kemudian di sini Allah menyebutkan apa sebab atau sebabnya orang-orang kafir itu tidak beriman.
Dilanjutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 70, ayat 7, khatamallahu ala qulubihim. Ternyata Allah sudah mengunci atau menutup kepada apa? Ala qulubihim, hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim, pendengaran mereka. Dikunci, ditutup oleh Allah. Ayat Allah ala qulubi wal iman wa sam'i wa la yantabi'una bima yasma'unahu ya minal haqqi. Dikunci hatinya, pendengarannya oleh Allah sehingga tidak mampu mendengar atau mengambil manfaat terhadap kebaikan-kebaikan ya yang disampaikan oleh orang-orang yang memberikan manfaat. Punten, mohon maaf. Itu orang tua saya dulu kasih begini. Jelema harus ditutup hati sama Allah. Kalau orang yang sudah ditutup hatinya sama Allah katanya, sanajan ayeuna imana nempel di masjid gitu. Punten. Walaupun rumahnya nempel dengan masjid terkenal bahwa suara masjid, tapi kalau sudah ditutup oleh Allah tidak akan pernah tergerak untuk dalam masjid. Itu Pak ucapan orang tua dulu benar Pak itu. Apalagi orang yang umumnya ahli ibadah. Ya, di sini mah insya Allah nggak ada Pak. Di sini mah alhamdulillah tetangga-tetangga kita datang waktu sholat berjamaah sholat, ada kajian pada ikut kajian. Ini Pak di mana-mana banyak seperti itu Pak. Ya, itu orang tua kita dulu dikasih seperti itu. Salah satu ciri kalau hati kita sudah ditutup, dikunci oleh Allah katanya. Pendengaran kita sudah ditutup dan dikunci oleh Allah. Walaupun dekat dengan kebaikan, tidak akan belum akan tentu hatinya itu tergerak untuk datang kepada pengajian atau untuk melakukan kebaikan. Ya. Maka mohon maaf Pak, jangankan berbicara seperti itu. Ulama-ulama tasawuf mengajarkan kepada kita begini. Qiyamul lail itu, sholat qiyamul lail sangat hebat. Derajat kita akan diangkatkan, hajat kita akan dikabulkan. Sholatlah tahajud, sholatlah taubat, sholat istikharah, sholatlah sholat hajat. Biasakan sebelum kita zikir ataupun misalkan berdoa, di situ kita merenung Pak, merenungnya begini. Nah, jadi kata orang Sunda begini, duduknya duduk miktiros ya. Kalau duduk tahiyat awal tuh, ini nih duduknya. Terus merenung ini. Ingat dosa kita, kesalahan kita dari dulu sampai sekarang udah banyak berapa dosa yang kita lakukan. Ciri kata ulama ahli tasawuf, kita merenung seperti itu, memikirkan dosa. Terus kita mampu meneteskan air mata, ingat terhadap dosa. Ciri hati kita masih lembut. Tapi kalau kita merenung lama, mata kita ini kenapa tidak mampu meneteskan air mata? Ciri hati kita sudah keras. Gitu Pak. Ya. Bagaimana cara menggunakan hati kita yang sedang keras? Di antaranya rajinlah baca Al-Quran, zikir, ya, kepada Allah. Itu hebat kalau kita memberikan sebuah nasihat peringatan kepada kita. Tengah malam biasakan katanya dulu kayak tadi begini, ya. Biasanya sholat tahajud dulu, biasa sholat hajat sebelum kita berdoa ataupun kita berzikir, merenung dulu pagi ini Pak, merenung. Ingat apa yang pernah kita perbuat selama hidup ini. Pasti banyak salahnya daripada baik. Kalau kita mampu meneteskan air mata, sekali lagi kata ulama ahli tasawuf, insya Allah ciri hati kita lembut, lunak, mudah untuk menerima kebaikan. Tapi kalau kita menetes misalkan gini, merenung lama, mengingat dosa itu tidak pernah mau meneteskan air mata. Itu ciri Pak, hati kita itu sudah keras. Masya Allah Pak ya. Keras Pak, keras hati kita itu. Ustaz, bagaimana? Ada pertanyaan nih. Bagaimana
bagaimana hukumnya orang misalkan depan kamera itu hebat kita sambil nangis-nangis. Oh, jangan dulu ngecap jelek, lihat dulu, tanya dulu niatnya. Kalau niatnya ingin riya, ingin dilihat sama orang, dipuji oleh orang lain, itu tidak boleh. Ya, terkadang kita berzikir sendirian tengah malam tidak bisa nangis, bila pikir depan kamera, nangis, tetes air mata, basah sampai satu gayung, kan? Nangis ya. Tergantung hatinya, silakan. Yang hebat apa orang zikir itu tengah malam ingat dosa ini, terus nangis. Ya. Mengingat apa-apa yang telah dikerja. Ini kadang-kadang depan kamera, depan ya, dari di live streaming atau YouTube, aku nangis itu. Ya. Kalau bilang kita jangan, kalau jangan. Lebih baik nangisnya ingat kepada dosa tengah malam atau setelah sholat kita mikir akan dosa, mau berdoa. Ya. Allah yarham Pak, guru saya itu yang di Tasikmalaya dan Sukabumi, kalau habis sholat Jumat itu selalu beres Pak dia Jumat berdoa lagi, terus beliau suka nangis. Ya Allah, nangis Pak, masya Allah. Itu setiap sholat Jumat itu. Ya, kadang-kadang kalau kita mau gimana ya, bukannya mikirin dosa, keluar dari masjid ngomongin orang. Ngomongin batur, ngomongin orang lain, atau bilang tinggal. Kalau kita nih, khususnya saya kalau bilang, orang tua kita dulu, apalagi kiai-kiai, masih saja atau sudah keluar masih tinggal dosa, nangis. Kalau kita kadang-kadang sholat, kadang-kadang kita. Tapi ngomongin orang, jalan, jelekin orang pun, jalan alhamdulillah kita. Bukan hanya hati mereka yang sudah dikunci oleh Allah, pendengaran mereka yang dikunci oleh Allah, bahkan wa'ala absarihim gisyawan, penglihatan mereka pun kata Allah gisyawan sudah tertutup. Ya, maka alhamdulillah ya, mudah-mudahan hati kita, semoga hati kita, pendengaran kita, penglihatan kita tidak pernah dikunci dari kebaikan, tidak pernah ditutup oleh Allah dari mengerjakan kebaikan. Walahum adzabun azim, orang-orang kafir itu Allah akan berikan nanti siksaan yang begitu berat. Aisyadun fil akhirah, ya, siksaan yang begitu berat nanti di akhirat. Siapa mereka? Wa hum ashabul yahud allati, ya, alladzina wasfihim, ya, wasafahumullah bi annahum yaquluna al-haqq wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin Yahudi itu mereka ini sudah paham bahwasannya kebenaran itu benar, tapi disembunyikan oleh orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Yahudi ini paham tentang kebenaran, maka suka menyembunyikan kebenaran. Wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahui. Beda dengan orang-orang kafir. Kalau orang kafir itu mengingkari kebenaran. Kalau orang-orang Yahudi menyembunyikan kebenaran. Alhamdulillah ini tadi. Ya. Tadi orang-orang kafir itu di dalam ayat 6 percuma, sama saja mau diberikan takut-takuti ataupun tidak, tetap mereka tidak akan terima. Kenapa? Karena hati orang-orang kafir, hatinya, pendengarannya, penglihatannya sudah dikunci, ditutup oleh Allah dari kebaikan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Di ayat yang ke-8 ini menjelaskan tentang golongan orang-orang munafik. Jadi nyambung tadi orang-orang kafir, ya, ciri-cirinya bagaimana, bahkan disebutkan bahwa orang kafir itu orang-orang yang selalu menyembunyikan terhadap kebenaran walaupun padahal mereka tahu apa itu kebenaran, mana itu benar, mana itu yang salah. Wa minan nasi, dan di antara orang-orang manusia, may yaqulu amanna, ada
wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir. Bil ba'si ba'dal maut alladzi bi jazaa'ul a'mal. Orang Yahudi, orang munafik, orang munafik itu selalu mengatakan saya beriman kepada Allah. Makanya orang munafik itu kan sini ada 3. Ayatul munafiki salasun. Ciri munafik itu ada 3. Pertama, idza haddasa kadzdzab. Kalau berbicara suka berdusta. Pintar ngibul, ya. Makanya saya sampaikan kepada anak-anak muda. Yang namanya menjaga cinta misalkan, playboy berbicaranya itu manis, ya. Pintarlah ngomongnya itu. Wah, itu anak muda Pak, kalau di sekolah Pak, emang kamu sayang, mana buktinya? Dikembali sama laki-laki. Ya. Api sayangku tak akan pernah terpadamkan oleh usaha pada yang melintas. Itu Pak, hebat itu anak-anak muda mau sekolah Pak. Beda Pak kata-kata ngibul, bohong dengan kata-kata motivasi beda. Contoh Soekarno itu memberikan motivasi hebat. Bahasanya bahasa bukan mana sebenarnya. Begini kata Soekarno. Jikalau kalian ingin memiliki sebuah intan mutiara, harus berani terjun di lautan yang dalam. Jadi seorang laki-laki, apalagi manusia ya, yang memiliki cita-cita yang tinggi, harus capek dulu, ya, harus usaha dulu. Beda dengan kata-kata yang ngibul tadi, bukan bohong. Manis itu Pak. Ya, itu anak-anak hebat zaman sekarang Pak. Kadang-kadang suka dicandain. Itu hebat ya. Ternyata kue donat itu bulat ya tengahnya. Benar. Kamu tahu nggak sih? Apa kelebihan itu kue donat itu? Ternyata untuk meneropong seberapa jauh para soldier cantikmu. Kacau Pak zaman sekarang itu anak muda itu. Waduh, baik bahasa buaya itu. Idza haddasa kadzdzab. Kalau berbicara suka bohong, ciri munafik. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji selalu mengingkari. Ya. Enggak pernah on time, gitu enggak pernah. Datang janji jam 11, jam 2, jam 3 baru datang. Alhamdulillah ya. Udah dijanjikan, udah dischedulekan jadwal misalkan hari ini tapi nggak mau didatangi. Itu kalau sudah berjanji mengingkari ciri munafik. Yang ketiga yang parah nih, wa idza tumina khona. Kalau diberikan amanah kalau berkhianat. Bahaya kayak gini Pak. Maka mohon maaf, bulan lalu saya sampaikan hadis yang bersumber dari Imam Abi Hurairah, riwayat Imam Muslim dan Imam Ibnu Majah. Sesungguhnya Allah ridho kata Nabi untukmu 3 hal. Innallaha yadhalakum salasan. 1. Anta buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Kalian beribadah kepada Allah dan jangan pernah menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, wa anta tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalian berpegang teguh pada tali agama Allah seluruhnya, jangan pernah bercerai-berai. Yang ketiga, wa anta nasahu man wallahu amrakum. Kalian memberikan masukan, saran, nasihat yang baik kepada orang-orang yang telah Allah berikan karunia apapun anugerah untuk mengurusi urusan kalian. Ustaz, pejabat, siapapun itu pasti walaupun diberikan kelebihan, kehebatan, derajatnya tinggi daripada kita, pasti mereka itu akan ada salahnya, akan ada khilafnya, akan ada lupanya. Maka sebaik-baik orang yang khilaf, maka baguslah kita sebagai orang muslim wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mungkin ada orang yang diberikan amanat yang lebih hebat daripada kita. Pasti terkadang mereka itu akan ada lupanya.
sehingga memanfaatkanlah jabatannya, amanatnya dengan sesuatu yang tidak berguna atau tidak baik. Maka kita harus mengingati mereka. Nah, orang-orang munafik itu seperti itu, Pak. Saya beriman kok kepada Allah, bahkan saya beriman kepada hari akhir, beriman kepada adanya hari ba'ats, ya, dibangkitkan dari alam kubur, ba'da maut, setelah kematian saya beriman. Itu termasuk jazaa'ul a'mal, balasan amal. Saya beriman. Tapi wa ma hum bimu'minin. Akan tetapi orang-orang munafik sesungguhnya dalam hatinya tidak beriman. Lisan berbicara, hati melingkar. Itulah munafik. Ya. Maka alhamdulillah, Pak, orang-orang munafik ini selalu dirinya itu merasa ingin mencelakakan orang lain. Dilanjutkan dalam ayat 9, yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Yukhadi'una Allah. Orang-orang munafik niatnya itu ingin menipu kepada Allah, walladzina amanu, dan kepada orang-orang yang beriman. Tetapi wa ma yakhda'una illa anfusahum. Emangnya Allah bisa menipu apa? Ya. Padahal hakikatnya mereka ini menipu kepada dirinya sendiri. Ya. Wa ma yashkurun. Mereka tidak sadar orang-orang munafik itu. Emangnya Allah bisa dibodohi? Emangnya bisa begini? Kalau manusia mungkin bisa begini, Pak. Saya pura-pura minta maaf, Pak, biar dia aja baik sama kita. Manusia gak ada yang tahu. Emang Allah bisa digituin? Ya Allah, pura nangis dalam hatinya. Emang gue beneran, padahal bohong sedikit. Gak bisa gitu Allah, Pak. Kenapa? Jangankan kalau melakukan itu, apapun yang ada di dalam hati kita, karena kurang, maksudnya kata orang Sunda, Allah sudah tahu, innallaha alimun bidzatis sudur. Apalagi seperti itu, Allah tahu. Nah, orang-orang munafik itu hakikatnya mereka itu membodohi dirinya sendiri. Berkata kepada orang-orang, berkata kepada Muhammad, saya beriman kepada Allah. Muhammad, saya beriman kok kepada hari akhir. Padahal hati mereka tidak beriman. Dan bahkan mereka menipu kepada Allah dan kepada orang-orang beriman. Padahal mereka itu hakikatnya menipu kepada dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau diskusikan, silakan. Boleh? Terima kasih. Ya, orang-orang kafir itu mengingkari. Ya, kalau orang-orang Yahudi itu bahkan sekarang itu bukan cuma Yahudi Nasrani, ya, bukan cuma orang munafik, mengatakan saya beriman kepada Allah, kepada hatinya tidak. Orang Yahudi maupun orang-orang kafir, kalau ditanya, Pak, dalam Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Coba kamu jawab, siapa yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi ini? Orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir semua pasti menjawabnya Allah. Hanya mereka itu tidak mengimani, meyakini iya, mengakui iya. Bahkan dirinya pun hakikatnya diciptakan oleh Allah. Cuma ini mah dari sebuah ciri berbeda. Biasanya kalau di dalam dunia ini orang-orang kafir mah sudah jelas kafirnya itu selalu meninggalkan kebenaran. Tapi kalau orang Yahudi, Pak, jangan salah, Pak, selalu menyembunyikan kebenaran. Makanya di atas munafik itu, ya, dirinya mengaku iman. Dari dulu seperti itu dari zaman Nabi.
Tadi saya jelaskan, saya beriman kok Muhammad kepada Allah. Saya beriman kok Muhammad kepada hari akhir. Padahal hatinya tidak mengimani. Dirinya selalu menyembunyikan. Padahal kalau ditanya kebenarannya benar, tapi mereka selalu menyembunyikan. Kalau orang kafir sudah jelas. Ya, makanya orang munafik itu di atas Yahudi itu berbicara begini, tapi realisasinya tidak seperti itu. Tapi kalau orang kafir sudah jelas. Emang saya mau mengingkari kok, saya mau nggak percaya sama Allah. Udah jelas kalau kafir. Ya. Kalau orang Yahudi kadang-kadang mohon maaf, sekarang banyak yang pakai sorban, pakai peci, ya. Sekarang bahkan orang-orang kafir pun, orang-orang Nasrani pun banyak yang seperti itu. Saya mohon maaf ya, ini jadi juga berbicara orang lain. Kebetulan saya juga karena tersambung dari istri itu sambil Jawa di Klaten itu punya adik sepupu pendeta, Pak. Pendeta, doktor lagi, baru lulus dari Sydney. S3-nya Sydney, Australia, sama di Hamburg, Jerman. Kalau ketemu sama saya dia takut benar. Mungkin tahunya dulu istri saya itu kan suaminya pengusaha. Ya, karena yang tahu sekarang suami istri saya